Oke, halo teman-teman calon mahasiswa 2024 nih ya. Ini ada info terbaru nih ya. Jadi untuk daya tampung SNBP dan SNBT 2024 sudah keluar ya. Jadi teman-teman tinggal kunjungi website SNPMB-nya nih ya. Lalu ke menu yang klik di sebelah ujung kiri atas ya. Nanti kalian pilih PTN SNBP-nya nih ya. Jadi sudah muncul nih ya semuanya. Jadi kalian bisa klik gitu ya. Nih misalkan contoh yang mana nih ya? Kita lihat yang UI ya atau UPI Bandung kalau ada ya. Nah kita lihat yang UI nih ya. Kita lihat UI nih ya. Ada 79 program studi nih ya. Nah sudah kelihatan, oh daya tampungnya masih on progress guys. Jadi ada beberapa yang udah muncul ya. Kalau ini nih sebelah sini tuh peminat 2023 nih. Kalau ini daya tampungnya on progress, jadi lagi ongoing nih ya, lagi diupdate sepertinya. Kita back aja nih ya. Jadi udah ada nih ya, mungkin kita lihat UNJ on progress juga nih. Kita lihat aja yang Unpad nih apakah sudah ada. Nah sudah ada nih ya yang Unpad, contoh nih ya. Peminat 2023 nih ya Unpad. Ini jurusan pendidikan dokter ya. 1937 yang keterimanya hanya 58 orang. Jadi ini hanya 2%-nya saja mungkin yang lolos ya. Atau sekian persen yang lolos ya. Dikit banget nih. Nah, bisa lihat ke bawah nih ya. Tiap jurusannya nih ya. Ada kimia tuh ya 44 kuotanya. Lihat lagi nih yang banyak, ilmu keperawatan ya 2070 pendaftar, yang keterima hanya 88 orang daya tampungnya ya. Lalu farmasi nih ya 1890 orang, yang keterimanya 40 orang nih ya. Lalu ada lagi nih teknik informatika ya, di mana-mana jurusan informatika PTN manapun ya, ini selalu banyak nih. Ini yang di Unpad 1584, yang lolos keterima hanya 44. Jadi memang ya di SNBP ini kuotanya sedikit ya. Jadi persentasenya yang lolos dari keseluruhan PTN di seluruh Indonesia ya, hanya 20% saja. Jadi 80%-nya itu tidak lolos. Nah kalau ini dilihat dari daya tampung di SNBP ya. Di SNBP kan tiap jurusannya itu minimal 20% ya dari total seluruh seangkatan per jurusannya gitu ya. Ini lagi ilmu hukum ya 2150 pendaftar, kuotanya 98 orang ya. Jadi 210% ya, jadi hanya 5%-nya gitu ya. Sangat sedikit sekali gitu ya. Nah back ya, bisa di back aja, bisa lihat-lihat ya. Oh mau lihat yang UPI nih ya. Kita lihat yang UPI Bandung nih guys, masih kosong ya, on progress. Kita lihat IPB ini ya, IPB. Nah sudah ada nih ya IPB. Yang banyak-banyak aja yang kita sebutin ya. Agribisnis juga tuh banyak ya. Nih ilmu komputer tuh ya 1093 orang, yang lolos 68 orang aja ya. Sangat sedikit sekali nih. Lalu manajemen ya, pokoknya jurusan yang favorit ya PTN pasti sama, manajemen, akuntansi ya, ilmu gizi, farmasi, keperawatan ya, ilmu komputer atau ilmu komunikasi juga, apalagi kedokteran gitu ya, pasti tuh ya. Manajemen juga 1519, yang keterima 72 orang. Ilmu gizi 1215, yang lolos atau kuotanya 40 orang ya. Bisa dilihat nih ya. Jadi kalian bisa menentukan juga nih ya, strategi untuk lolos di SNBP. Nah termasuk di UPI ya, ada jurusan baru ya, itu kedokteran ya. Ini masih jurusan baru, jadi hanya 10 orang gitu ya guys.
kita back ya. Jadi bisa kalian lihat-lihat ya. Ini khusus yang SNBP aja. Ini yang unsil ya, karena banyak banget yang mau ke unsil nih. Ada 26 jumlah prodinya gitu. Tadi ya, tuh ya bisa dilihat tuh jumlah peminat dan daya tampungnya. Ya kalau dipersenkan itu persentase lolosnya. Ini jika kita bandingkan 36 per 299 ya per peminat dikali 100% itu berarti ini sekitar 9% atau 10% ya gitu. Nah kalau ini udah beda lagi, ini informatika ya 792 orang. Ini kan kalau 10% mah 80 ya yang lolos. Nah ini banyak 44, berarti ini 5% aja yang lolosnya gitu ya dari total pendaftarnya gitu ya. Lumayan juga. Ini gizi juga termasuk yang cukup banyak peminatnya. Ini termasuk jurusan yang sedikit nih, pendidikan fisika nih. Pendidikan jasmani juga nih. Nah, kalau yang top emang paling banyak peminatnya itu di manajemen. 1574 ya. Yang keterimanya 83 orang. Itu 5%-nya aja nih. Ekonomi pembangunan, akuntansi, pokoknya hampir semua di jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu lumayan cukup banyak nih. Sisanya itu merata tuh ya. Tidak ada jurusan yang sepi ya, tapi lumayan tuh ya. 400 orang ya. Eksar juga ilmu politik 400. Ada pendidikan bahasa Indonesia tuh 500-an juga tuh ya. Yang lolosnya 36. Jadi tidak ada jurusan yang sepi banget tuh ya. Nah, kecuali ini nih lumayan tuh. Jadi dari 175 pendaftar peminat ya, kuotanya 51 tuh ya. Jadi banyak kan. Berarti sekitar 25% atau sampai 30% itu yang lolos ke perbankan dan keuangan ya. Ini D3 nih. Nah, ini ada jurusan yang baru nih. Ada manajemen mutu dan halal. Ya, ini di Fakultas Agama Islam kalau nggak salah ya. Dan teknologi pangan dan hasil pertanian ini di Paperta nih. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat peluang kelolosan ya dari kuota yang ada ya dan peminat di tahun 2023 nih. Ini bisa jadi tolak ukur peminat di tahun ini nih berapa. Kalau daya tampung ini tahun yang sekarang gitu ya. Jadi bisa dilihat nih peluang kalian kira-kira bisa lolos enggak gitu ya. Buat yang mau bimbingan SNBP, SNBT ya, boleh WA ke admin aja ya. Ada live kelas setiap Senin sampai Kamis sampai dari pukul 7 malam sampai jam 8 malam ya. Setiap Senin sampai Kamis pokoknya 16 kali pertemuan sebulan ya. Kita mulai live kelasnya di hari Senin. Bagi yang mau daftar WA aja ya. Udah kamu umumin juga di grup. Nanti teman-teman 16 kali pertemuan selama bulan Februari berarti ya. Gitu ya. Bermanfaat banget sambil prepare buat UTBK SNBT-nya. Nah, kalau ada sih paket yang bersamaan dengan tryout-nya ya. Cuman ini kita live kelasnya dulu aja gitu ya. Itu ya, ini khusus yang SNBP nih. Jadi udah keluar ya di SNBP ya, daya tampungnya. Semua PTN bisa dilihat di sini nih. Tinggal klik aja nih ya PTN-nya. Nah, kita kembali nih. Jadi untuk kuota yang kedua ya, itu di jalur SNBT itu juga sudah bisa diakses ya. Nah, mari kita akses. Oh, ternyata baru sebagian nih. Oh, udah semua nih, sama ya. Tuh ya, ini daya tampung program studi di jalur SNBT 2024 ya untuk tahun ini. Jadi sudah keluar semuanya. Nah, bedanya dengan SNBT ya secara dengan tadi yang jalur pertama SNBP itu secara kuota ya. Jadi secara kuota itu pasti lebih banyak yang SNBT gitu ya. Karena di peraturan dan panduannya ya, itu paling minimal paling 40-50% tuh biasanya ya. Jadi kalau tadi contoh misalkan nih kita bandingkan yang mana nih, kita coba yang mudah aja, yang unsil nih yang akan benar-benar paham nih.
klik tuh kan udah ada ya, ini jalur SNBT ya. Ini contoh nih pendidikan matematika, peminat 276, daya tampung 89. Nah kalau tadi gitu ya, di jalur SNBP kalau kalian ingat itu sekitar 40-an orang atau 30-40 orang yang lolos atau daya tampungnya gitu ya. Nah kalau di SNBT itu kan hampir 2 kali lipat ya. Jadi memang 50% di SNBT yang kuotanya gitu ya. Kalau tadi di SNBP itu hanya 20% saja. Jadi sedikit kuotanya di SNBP mah. Jadi kalian kalau mau fokus gitu ya belajar untuk masuk PTN, mending kejar untuk yang SNBT ya, karena kuotanya banyak dan peminatnya nggak terlalu banyak juga tuh ya, bisa dilihat ya, bandingkan beda tipis-tipis lah, mungkin kayak informatika, gizi, manajemen, wajar ya. Ini peminatnya tuh 200-an ya. Kalau tadi kita lihat matematika ya, itu 400-an, 300-an ke atas sampai 400. Nah kalau di SNBT peminatnya itu 200-an, nggak nyentuh sampai 300. Jadi secara peminat itu berkurang gitu ya, tapi daya tampung lebih besar kan. Jadi teman-teman bisa prepare kalau mau ikut yang kelas full package gitu ya, yang 5 bulan untuk persiapan SNBT, terus dapat tryoutnya juga selama berpuluh-puluh kali gitu ya, lalu dapat bank soalnya juga, latihan sesuai dengan aturan SNPMB ya, soal terbaru. Bisa banget teman-teman daftar ya. Ada yang 5 bulan yang fokus SNBT itu ya. Karena SNBT akan dimulai di bulan Mei Juni ya. Di awal Mei itu ya biasanya. Bisa dilihat nih. Contoh tadi nih jika kalian ingat tuh kan. Ini tadi manajemen ya. Dari segi persaingan tadi peminatnya hampir sama dengan yang SNBP gitu ya, 1.500 lah kalau yang tadi di SNBP. Di SNBT ini 1.400, tapi kuotanya lihat beda ya. Kuota di SNBT bagi manajemen ya, di jurusan manajemen ini 200 ya, 200 kuotanya gitu ya, 2 kali lipat gitu ya, lebih 2 kali lipat lebih banyak dari jalur SNBP gitu ya. Jadi harap pertimbangkan buat teman-teman untuk kelolosan di SNBT ini gitu ya. Jadi peluangnya lebih besar di sini. Rekam ini dulu. Oke, kita lanjut lagi guys. Ya. Nah kalau ini tadi ya jurusan yang baru, manajemen mutu halal dan teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, kenapa sistem informasi di SNBT ada ya? Karena ya sistem informasi ini baru dibuka tahun lalu ya, di jalur SNBT ya. Karena di jalur SNBP belum ada ya, karena dibukanya di jalur SNBT gitu ya, di 2023 gitu ya. Dan ini cukup banyak ya, 488 orang walaupun jurusan baru deh, karena salah satu jurusan yang worth it gitu ya untuk berkarir ke depannya. Ini sistem informasi 57 kuotanya cukup banyak nih. Ya hampir ratusan ya. Jika kita lihat tadi ya, ini akuntansi contoh lagi, ini 907 orang ya peminatnya. Nah untuk peluang lihat ya, kuotanya hampir 200 loh ya, ada 175 kuota gitu ya. Jadi 2 kali lipat lebih katakan juga ya. Mari buat teman-teman fokusnya di SNBT, karena SNBP itu ya dilihat dari track record sekolah ya, indeks prestasi sekolah, alumninya gitu ya, baru ke nilai rapot teman-teman gitu ya, prestasinya bagaimana. Jadi memang kalau mau persaingan yang tidak melihat nilai rapot asal sekolah, yaitu ada di UTBK SNBT gitu ya, karena ini yang merupakan jalur kedua. Cuman memang dari segi persaingan ya, emang gap year 2023 dan 2022 itu bisa ikut ya, tapi jika kalian lihat nih ya, dari segi peminat itu hampir sama, bahkan banyak yang
turun gitu ya dari SNBP ke SNBT gitu ya, nggak sampai 2000 nih ya, contoh manajemen di SNBP mah 1500 misalkan, di SNBT nggak sampai 2000 gitu, bahkan di bawah peminat di SNBP nya gitu ya. Tuh ya, lihat lagi pendidikan jasmani 339 peminat ya, yang lolos 173 tuh. Ini berarti setengahnya guys, jadi 50% ya dari pendaftar itu lolos gitu ya. Jadi sangat besar sekali peluang kelolosannya gitu. Nah, tinggal kalian persiapkan nilai UTBK-nya tuh harus berapa gitu ya supaya masuk jurusan tersebut. Ini apalagi nih ya, nah informatika lah gitu ya. Jadi banyak tuh ya, 100 nyentuh 108 orang tuh ya, banyak banget. Pokoknya di atas 50-an ya Kang, lihat rata-rata 80 nih. Ini teknik elektro juga yang tadi di SNBP ya, kuotanya 22 orang. Nah, sekarang teknik elektronya di SNBT-nya 54 orang kuotanya. Di banyak tuh ya. Kesehatan masyarakat juga nih 95 orang. Nih, jadi pendaftarnya kan menurun tuh ya. 890. Kuotanya 95 orang. Jadi 10%-nya lebih lah ya yang lolos. Ilmu gizi juga tuh ya, bisa kalian lihat tuh ya. Tadi jika kalian amati ya, hampir-hampir mirip lah ya peminat yang pendidikan, khususnya yang pendidikan ya, di SNBP maupun di SNBT tuh ya, 370, 340, 400 mungkin ya. Tadi yang mana lagi, ada pendidikan bahasa Indonesia tuh ya, hampir mirip 500-an ya. Pendidikan bahasa Inggris juga tuh 400 ya. Jadi yang pendidikan secara peminat ya, tidak jauh beda dengan jalur SNBP. Cuman bedanya ini ya, tadi lihat kalian fokusnya ke yang kuota tuh ya. Lihat tuh ya, 2 kali lipat lebih banyak ya. Ini bahasa Indonesia juga 90 orang, bahasa Inggris 108 orang, pendidikan jasmani tuh 173 lagi, sejarah 100 orang, geografi 85, pendidikan ekonomi 85 nih. Pendidikan masyarakat juga 85 nih, banyak banget. Jadi ya jalur yang harus kalian fokus itu di UTBK SNBT gitu. Jalur kedua itu sangat akan merekomendasikan dan prepare dari sekarang gitu ya. Bukan menunggu hasil SNBP di 26 Maret nanti baru kalian belajar, bukan seperti itu, tapi dari sekarang persiapkan gitu ya untuk soal-soal SNBT-nya gitu ya, tryout-tryoutnya tuh mulai dipelajari gitu ya. Nanti akan launching juga gitu ya paket tryoutnya, dan ada mungkin tryout offline di Tasikmalaya ya, mudah-mudahan segera dilaksanakan ya. Bisa kalian screenshot dan bagikan ya teman-teman kalian ya, jadi udah ada, jangan sampai deg-degan ya. Jangan sampai insecure melihat data-data ini ya, data peminat, daya tampung, jangan sampai kalian ciut gitu ya. Karena emang seperti ini tuh datanya gitu ya. Real data dari website SNPMB-nya ya. Jadi mereka udah update siang ini nih ya. Gercep banget. Menuju 14 hari SNBP dibuka gitu ya. Bahkan yang SNBT juga tuh udah dilihatin gitu ya daya tampungnya. Bagus banget nih ya, cepet tuh. Jadi buat teman-teman bisa ada pertanyaan ya, jika kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya, dan nanti akan bantu jawab ya. Silakan boleh share juga video ini, jangan lupa subscribe ya, karena ini akan dibagikan di YouTube sepertinya. Kita back lagi nih, kita back lagi itu ya. Ini beberapa, jika kalian ingin lihat PTN yang lain ya, kita coba lihat nih. Kalau ada mah UI, Unpad lagi deh, Unpad ya. Tadi kita lihat Unpad di SNBP, sekarang di SNBT ya, masya Allah. Jadi beda-beda ya tergantung PTN-nya nih. Tuh ya, tadi kalau kita lihat di SNBP ya, nggak nyampe 2000 ya, 1700-an kalau nggak salah. Ini pendidikan dokter ya di SNBT yang Unpad
hampir nyentuh 4.000 loh ya, karena salah satu jurusan favorit ya 3.856 yang lolos sama aja tuh 87, sangat sangat tinggi. Tapi lihat tuh ya jurusan yang lainnya ternyata nggak banyak juga gitu ya, sedikit tuh ya nurun, mungkin gak jauh berbeda dengan yang SNBP gitu. Kalian bandingkan aja lah ya gitu. Lalu kita lihat apa lagi, UI nih ya, penasaran banget nih UI dari tadi on progress karena banyak ya jurusannya 79 ya. Ya searching, tinggal scrolling aja ya di handphone kalian daripada scroll TikTok terus. Buka nih ya SNPMB dan klik menu di pojok kiri bawah ya, pilih yang tadi akan klik gitu ya. Nanti kalian bisa searching dulu gitu ya, gimana tentang PTN tersebut, persaingannya seperti apa ya, peminatnya dan kuotanya bagaimana gitu ya. Nah baru kalian mulai analisis rapot ya, terus mulai melihat alumni track record dari sekolah kalian ada nggak yang dari sekolah gitu ya. Persaingan kan cukup banyak gitu ya di SNBP, dan SNBP juga sangat ketat ya. Makanya perlu kalian persiapkan. Nah salah satu keunggulan gitu ya ketika kalian lolos di jalur SNBP ataupun di SNBT itu apa gitu ya, terutama dari pembiayaan ya, dari keuangan. Jadi kalau kalian lolos di jalur SNBP, SNBT ya, itu hanya bayar UKT saja ya, bayar uang kuliah tunggal atau biaya semesteran di PTN, namanya UKT. Nah berbeda dengan ujian mandiri, dengan seleksi mandiri atau SMPTN Barat atau seleksi selain kedua ini ya, selain SNBP dan SNBT, itu ada yang namanya biaya lagi ya, biaya bangunan atau disebut dengan SPI ya, SPI atau IP ya, iuran pembangunan institusi ya, atau sumbangan pembangunan institusi atau SPI gitu. Itu yang nilainya lumayan ya, besar, 2 digit ke atas. 2 digit ke atas. Contoh akang nih ya, yang teman pernah ada yang ke UPI ya, UPI Bandung, itu di ujian mandiri ya, untuk SPI-nya aja ya, belum termasuk UKT ya, itu 30 juta ya. Untuk SPI-nya aja, belum UKT. Ini bagi yang reguler gitu ya, yang berbayar. Jadi yang kuliahnya itu bayar. Jadi teman-teman perhatikan gitu ya, daripada harus bayar SPI yang lumayan gede nih, mending kalian ikut bimbel gitu ya, bayar nggak terlalu besar juga ya, di bawah 2 digit mungkin, itu bisa prepare untuk masuk PTN gitu ya. Sama aja daripada kita tidak mempersiapkan UTBK khususnya, karena kalau udah masuk jalur mandiri tetap harus dipersiapkan gitu ya. Cuma dari segi pembiayaan tadi ya, ada biaya selain UKT yang dibayarkan, ada biaya SPI atau IP yang dibayarkan kalau kalian masuk di jalur mandiri. Begitu guys, jadi worth it banget buat prepare SNBP yang sebentar lagi, dan jalur kedua SNBT. Yang mau bimbingan ya bisa online atau offline juga bisa, WA aja ke admin ya. Kita selalu ngebantu mahasiswa, calon mahasiswa ya, kelas 12 atau gap year yang mau masuk ke PTN impiannya, jurusan impiannya nih, mau konsultasi tentang jurusan gitu ya, tentang nilai rapot gitu ya, ada kebingungan mungkin tentang biaya, tentang KIP kuliah ya, tentang beasiswa juga ya. Dan teman-teman untuk KIP kuliah gitu ya, belum dibuka, sepertinya akan dibuka sebentar lagi ya, seminggu lagi mungkin ya. Kita lihat, di buat teman-teman yang SNBP juga bisa daftar KIP kuliah. Kebetulan Akang juga sebagai relawan KIP kuliah dari Merdeka Pelajar ya. Jadi bisa nanti kita ngadain sosialisasi khusus KIP kuliah nih. Gitu aja nih ya. Kalian bisa back tuh ya, kembali. Jadi ini sudah benar-benar diumumkan ya. Tuh. Jangan lupa nih, jangan bingung gitu ya. Klik ini ya. Tuh di SNBP yang ini nih, PTN SNBP. Kalau yang UTBK di PTN
UTBK SNBT yang tadi gitu ya. Gitu ya. Nah, lalu ya, ini info lagi nih. Kita akan jelasin hal-hal penting di SNPMB 2024 nih. Sebelum kesini nih, ini ada olimpiade yang bisa daftar 1 hari lagi sampai besok ya. Teman-teman bisa daftar. Ini spesial SNPMB batch 4 ya. Sudah diikuti 3.000 pelajar, 3.000 sampai 3.500 pelajar di Indonesia untuk tahun ini. Jadi teman-teman kalau sekiranya belum ada prestasi itu yang bisa dilampirkan di SNBP, di KIP kuliah ya, atau di seleksi beasiswa yang lain. Nah, bisa teman-teman ikuti olimpiade ini ya. Karena nanti sertifikatnya bisa dilampirkan. Dan Senin juga setelah selesai olimpiadenya akan segera langsung dibagikan. Kita lihat ya testimoninya tuh ya. Tuh ya, nyantumin sertifikat olimpiade, alhamdulillah bisa lolos. Di Unsika Karawang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu siapa lagi nih? Dimas, Pendidikan Teknik Otomotif, dia di UPI Bandung tuh ya. Ya. Jadi kalau sekiranya ada nilai yang sama ketika persaingan di SNBP, sekolah kalian bersaing, itu salah satu yang ngebantunya ya, itu adalah sertifikat olimpiade, khususnya ini olimpiade nasional. Tuh. Kemudian ini Kamila lolos di Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Jakarta nih, dari SMAN 1 Tasikmalaya. Kemudian lolos SNBP nyantumin olimpiade tuh ya. Aulia Dipa Pendidikan Bahasa Indonesia deh. Tuh ya buktinya ini tuh ya. Jadi no hoax, no hal-hal negatif tuh ya. Tuh lolos juga di Ekonomi Pembangunan ya, Debbie Utami. Kemudian ini lagi nih Rizky Fauzia, dia lolos di Manajemen Unsi juga nih ya. Tinggal daftar ulang. Jadi mumpung masih ada waktu ya, 2 minggu sebelum SNBP, mari kita ikut olimpiade nih. Belum ditutup ya, besok ditutupnya insya Allah ya. Ada juga yang keterima di UIN nih, Manajemen Andini Aulia ya, dari MAN 1 Kota Tasikmalaya gitu ya. Nah next ini akan bagikan info ya terbaru terkait SNBP ya. Ini akan sampaikan yang penting-pentingnya aja ya. Ini dilewat aja ya. Nah seperti tadi ya yang akan bilang tuh, SNBP kuotanya minimal 20% ya, bisa aja 25%, 23% ya. Tadi kenapa yang SNBT kuotanya lebih banyak? Karena ini aturannya kuota minimumnya 40%, bisa aja 40, 50% gitu maksimal. Itu lebih banyak kan. Nah, dilihatnya dari mana tuh ya? SNBP tuh dilihat dari nilai akademik ya. Asas sekolah juga menentukan, track record alumni ya, prestasi kalian juga menentukan. Ini gratis ya. Kalian tidak ada tes apapun, tinggal memilih jurusan gitu ya, PTN. Pada nanti pendaftaran di 14 Februari. Jadi gratis, emang ini mah gratis, nggak ada tes apapun ya. Ini mah merupakan hadiah bagi kalian yang berasal dari sekolah yang banyak lolos gitu ya, alumni-alumninya gitu. Kalau ini SNBT tadi seperti Akang bilang, ini yang jalur yang benar-benar real gitu ya tesnya, karena tidak melihat background kalian sekolah dari mana, nilai rapot, prestasi udah nggak dilihat lagi. Ini dilihatnya dari mana tuh ya? Dari nilai UTBK ya, dari nilai skor kalian nanti di SNBT-nya. Ya. Ini berbayar 200.000. Kalau yang KIP kuliah, kalau verifikasinya lolos bisa gratis. Nah, ini lanjut ya. Nah, terus ada yang mandiri ya. Jalur terakhir ya, jalur mandiri. Ada yang menggunakan nilai UTBK ya, tergantung dari kebijakan kampusnya. Ada yang tes lagi gitu ya, tergantung dari PTN-nya masing-masing gitu. Jadi akun SNPMB ini berguna buat daftar SNBP dan SNBT saja ya. Kalau mandiri ini kalian fokusnya ke website PTN-nya, PTN yang kalian tuju gitu ya. Nah, ada lagi nih kategori beda nih. Jadi misalkan kategorinya udah PTN-BH ya, kayak ITB, UI, UGM dan sebagainya ya. Itu minimum tuh ya SNBT 30%,
dan mandiri ya maksimum bisa 50%. Karena ini tadi kan ya, seperti Akang bilang ada SPI yang harus dibayarkan. Nah sekarang sudah menginjak 1 Februari ya, tuh 7 hari lagi untuk pendaftaran akun SNPMB. Jadi kalau yang belum ya segera ya, karena ini sisa 1 minggu lagi nih. Takutnya nanti kalian belum punya akun ya, walaupun sebagai siswa eligible kelas 12 tapi nggak punya akun, itu tidak akan bisa ikut SNBP. Jadi jangan lupa tuh ya, harus memiliki akun ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar SNBP itu ya, SNBT ya, itu harus memiliki akun SNPMB. Jadi si akun ini tuh daftar di portal SNPMB ya, bp3.kemendikbud. Nah, akun ini berguna untuk SNBP dan SNBT gitu ya. Next ya, ini PDSS. Lanjut aja lah ya. Lanjut ini. Nah perlu dicatat ya, kalau misalkan lulus di jalur SNBP 2024 ya, atau yang lulus tahun 2023 kemarin, atau di SNPTN 2022 ya, nah tidak bisa mengikuti SNBT. Jadi kalau kalian lolos nih di jalur SNBP nanti ya, itu secara otomatis kalian tidak bisa ikut jalur kedua SNBT ya, termasuk jalur mandiri juga nih. Lihat ke bawahnya ya, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Artinya kalau lolos di SNBP tidak bisa masuk PTN tuh, karena nggak bisa ikut SNBT, nggak bisa ikut mandiri. Nah makanya penting banget gitu ya untuk memilih jurusan ya, memilih jurusan yang tepat sesuai minat dan bakat, biar kalian tidak asal-asalan. Takutnya nanti ini bagi yang keterima nih, contoh keterima ya, tapi tidak sesuai jurusan yang diinginkan gitu, di pilihan 2 atau yang cadangan ya, yang akhirnya kalian mau nggak mau harus diambil ya. Karena kalau nggak diambil itu nggak bisa ikut SNBT dan mandiri gitu ya. Lain ceritanya kalau nggak lolos ya, kalau nggak lolos SNBP, kalau nggak lolos SNBT, itu masih bisa ikut jalur selanjutnya gitu ya. Next nih, ini yang penting-penting aja nih. Nah catat aja nih jadwalnya tuh ya, udah memasuki tanggal 1 Februari tuh pendaftaran SNBP, tinggal 2 minggu lagi, tidak akan terasa. Buat kalian yang mau bimbingan, ayo WA aja, kita bisa memprediksi kelolosan untuk SNBP. Dan kalau misalkan ini prediksinya kecil ya, nah mending kalian switch, pindah jurusan kalau pengen lolos. Karena kalau udah persenannya sedikit, peluangnya kecil, buat apa kalian pilih jurusan yang agak susah gitu ya. Mending switch ke jurusan yang menurut kalian masih bisa oke gitu ya, di cadangan yang kedua gitu ya. Tuh hal-hal penting ya. Nanti akan berbagi lagi info terkait SNPMB 2024 ya. Jangan lupa share video ini, subscribe ya, dan tulis pertanyaan kalau ada di kolom komentar gitu ya. Itu see you next time. Saya Dede Aji Septiandi, founder Info Bina Indonesia, Unsi Story ya. Silakan follow juga ya, pakar masuk PTN gitu ya. Akang pamit, terima kasih ya. Semangat untuk masuk PTN-nya, karena anak-anak di Indonesia wajib banget gitu ya meneruskan jenjang ke pendidikan tinggi gitu ya. Itu sangat akan rekomendasikan ya, walaupun kalian berasal dari keluarga yang sederhana, kurang mampu tentang pembiayaan gitu ya. Nah itu ayo gitu ya, perjuangkan, masih ada KIP kuliah, masih ada beasiswa lainnya yang bisa kalian harapkan gitu ya. Itu nanti akan bantu terkait sosialisasi masuk yang PTN lewat KIP kuliah gitu. Itu terima kasih, Akang pamit ya. See you di video-video selanjutnya guys.